kini kembali sepi. Sampai migran mulutnya terkunci, tak ada lagi yang mencaci maki menghina pemimpin negeri. Kamu imigran silahkan kembali, jangan lama-lama tinggal di sini. Cepatlah pulang negerimu menanti, pribumi tak utuh lagi. Pulanglah pulang kau imigran, jangan mengemis di negeri orang. Negerimu membutuhkan kalian, bantulah negaramu berperan. Pemimpin kami bukan imigran. Kan sekarang banyak tuh orang ngaku turunan Nabi tapi melegalkan kezoliman. Kok kiai meres, datang ke kiai, aneh mau ngadain maulid nih, ente mau bantu berapa? Dikasih oleh kiai 300.000, diamplopin, pas dibuka 300.000 dilempar ke muka kiai. Salah satunya kiai nyeker asli Brebes yang langsung ngomong ke saya di panggung saat itu, yang membuat saya murka. Ada video saya murka terhadap oknum-oknum seperti itu. Karena apa? Karena para ulama yang berjasa mengislamkan masyarakat, yang berjasa ngajarin Quran, jadi ngerti kalamnya Allah. Itu mereka, para kiai-kiai, para ustadz-ustadzah, para ulama, mereka yang punya jasa besar, tapi mereka dikerdilkan, mereka dipecundangi di negerinya sendiri, seolah mereka tidak punya peran untuk mengislamkan bangsa dan negara Indonesia. Jadi mulai sekarang, kalau ada orang yang bertindak seperti itu, bagaimana sikap kita? Lawan! Setuju? Kalau ada yang mengintimidasi ulama, kiai, memeras kiai, apa yang harus kita lakukan? Setuju. Kode ini juga ditemukan pada uji DNA jasad Al Capone, pemimpin mafia Italia, seorang imigran Yahudi Italia yang hijrah ke Amerika dan membentuk organisasi kejahatan modern pertama di dunia. Selain itu ditemukan kode PF 3296 yang terdeteksi pada beberapa keluarga Yahudi seperti Gunsberg, Goldstein, Rostas, dan lain-lain. Artinya, Balawi ini bukan keturunan Nabi, bahkan bukan bangsa Arab, dan malah terdeteksi sebagai ras Yahudi Ashkenazi Sephardic. Lihat tabel 057 dan 058 di Jewisna.net, sebuah situs pendeteksian gen Yahudi baik garis paternity atau maternity dari Yahudi internasional. Demikian kajian DNA ini disampaikan sebagai seruan moral sesama warga bangsa. Dengan kami Laskar Sabilillah dan Pajak dan pengurus Wali Songo Indonesia menolak dengan keras kedatangan Habib Syekh yang jelas-jelas kalangan Habib bukanlah orang Indonesia. Mereka pendatang yang berusaha memperbudak putra-putra bangsa ini. Kami akan memberikan waktu dalam 7 kali 24 jam. Apabila kalangan habaib tidak hengkang dari bumi Banyuwangi, kami akan melakukan sweeping dengan cara kami. Setuju? 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 Ingat, tolong Bapak catat 7 kali 24 jam sejak detik ini. Apabila habaib tidak hengkang dari Banyuwangi, kami akan melakukan dengan cara kami. Dan insya Allah apa yang akan kami lakukan tidak akan keluar dari niat jiwa raga kami, darah kami untuk membela kehormatan ulama, untuk membela NKRI dari rongrongan yang dilakukan oleh para habaib. Merdeka! Merdeka! Ngajak debat yang mau didebatkan apa? Ini masalah sejarah, masalah penelitian. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang tidak tahu metodologi penelitian? Ini masalah sejarah. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang tidak ngerti sejarah? Dalam sejarah ada proses namanya heuristik, ada proses yang namanya kritisisi sumber, ada proses yang namanya interpretasi sumber, ada proses yang namanya historiografi, ada proses yang namanya interpolasi yang diduga oleh seorang peneliti terhadap suatu manuskrip. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang tidak paham dengan metodologi semua itu? Maka wahai para bapak, para ibu, sekali lagi saya katakan kita tidak salah mengikuti Nahdlatul Ulama. Dari tahun 26 sampai sekarang sudah 100 tahun, dan insya Allah ila yaumil qiyamah Indonesia tetap jaya. Nahdlatul Ulama juga tetap mengawal Indonesia ila yaumil qiyamah.
Klan Ba'alawi sebetulnya di mata sebagian besar orang NU tidak lagi punya harga diri kenasaban. Mereka tidak lagi menganggap Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad sebagaimana dahulu. Terpuruknya Ba'alawi di Indonesia itu merupakan dampak dari oknum Habib yang angkuh dan sok berkuasa di Nusantara. Selalu melontarkan kata jorok, suka bikin onar dan suka menuduh pemerintah dengan alasan kriminalisasi ulama, mengata-ngatakan anjing Fir'aun, dan selalu memprovokasi umat. Sehingga menimbulkan keraguan akan siapa sebenarnya leluhur Ba'alawi. Akhirnya, timbullah para penguasa pribumi untuk melakukan penelitian. Yang dilakukan para kiai asal Banten didukung oleh kiai-kiai Jawa Timur, Sumatera, dan seluruh Nusantara. Dan keraguan warga pribumi pun ternyata tidak salah. Dari hasil penelitian menunjukkan Ba'alawi bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad, baik dari segi histori sejarah, ilmu nasab maupun ilmu alam atau DNA. Dihantam dari 3 sisi keilmuan, kaum Ba'alawi pontang-panting menghadapinya. Mereka sebetulnya kalah berargumen, dan hal ini dapat dipahami karena argumen yang diajukan sangat lemah sekali. Kaum Ba'alawi kembali terjepit dengan alami dari para tokoh-tokoh nasional Indonesia. Rakyat pribumi, sejarawan, pemusik menyebarkan hasil penelitian mengenai palsunya nasab Ba'alawi dari 3 sisi: nasab, sejarah, dan DNA. Meski begitu, selama pantauan tercatat kaum Ba'alawi melakukan Hanif Alatas selaku perwakilan dari Ba'alawi dengan tegas mengatakan, jika nasab marga Ba'alawi batal karena metode dan disebabkan karena penelusuran nasab yang dilakukan Kiai Imad, maka seluruh keturunan Nabi Muhammad di Arab maupun di seluruh penjuru dunia juga perlu dipertanyakan serta ikut batal. Kemudian tidak lama berselang Kiai Imad merespon pernyataan Hanif tersebut dengan jawaban sebagai berikut. Nasab Nabi Muhammad junjungan kita itu sampai ke Adnan, itu diberitakan oleh Nabi Muhammad sendiri di dalam hadits. Nabi Muhammad itu nasabnya melalui wahyu. Di dalam Al-Quran juga disebutkan Nabi Muhammad itu orang Arab keturunan Nabi Ibrahim. Ini sudah nas Al-Quran jelas Kiai Imad. Karena itu, Kiai Imad menegaskan bahwa amudun nasab setelah itu untuk membuktikan Nabi Muhammad sebagai keturunan Nabi Ibrahim tidak dibutuhkan lagi karena sudah ada Al-Quran yang menyatakan. Sedangkan yang menyatakan Nabi Muhammad keturunan dari Kinanah, hadits yang mengatakan dari riwayat Muslim. Jadi tidak perlu lagi kita membawa-bawa Nabi Muhammad dalam perdebatan nasab Ba'alawi yang memang tidak terverifikasi, tandas Kiai Imad. Ba'alawi kalau rungkat, pusing, sendiri saja, jangan bawa-bawa junjungan kita Nabi Muhammad, tegas Kiai Imad. Tapi ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarman. Itu tiap hari konten-kontennya, begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah abad. Nggak bisa menetapkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarman. Nggak bisa, MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin karena ini mengobok-ngobok umat Islam, menghancur belah yang yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir, MUI harus hadir, Kemenak harus hadir, saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang terus menggelinding, dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Usman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara 3?
Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik Assegaf. Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya meminta bolak-balik ke Kiai Imad, jangan sekedar menggelinding di luar. Ini saya bicara langsung, ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai. Kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja satu di antara tiga tadi. Kapan antum bersedia menghadirkan? Saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca. Tidak akan selesai sebenarnya kalau seperti ini. Kapan saja kita undang satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik Assegaf. Kapan bisa datang kita bertemu? Saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Usmani atau Imaduddin Usman atau Imaduddin bin Sarni? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapak. Oke. Sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapak. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak masalah, selesai sudah lah. Ya. Cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai. Kalau tidak masalah, tapi kan? ini Imad ini tidak topik pembicaraan. Kalau polemik nasab takkan berhenti selama sembayangan masih di sini. Para budak ini kan banyak yang lagi tak mau dibodohi si Habib lagi. Asu ini dan dari seberang mencari makan di Nusantara, bermodal jenggot dan sorban karena dirinya malas bekerja. Bergelar Habib anak cucu Nabi, membodohi para pribumi. Bergelar Habib harus dihormati, pribumi banyak dibodohi. Indonesia katanya miliknya Tarim, pahlawan Nusantara milik Ba'alwi. Candi-candi dan macam semua Ba'alwi, juga setan dan hewan kaum Ba'alwi. Penipu nyata, cucu Abdullah, makhluk pemalas yang terbangun kalah. Ini kan bangsa Yahudi Yaman, kotanya beda, jiwa bajingan. Jadi keluarga Rasul itu nggak boleh nerima sedekah. Jadi kalau ada di Indonesia Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, para habaib, itu mereka tidak nerima sedekah, dan kita nggak boleh ngasih sedekah sama mereka. Ini Rasul langsung yang ngomong dalam hadis, ya. Siapa sih Ahlul Bait itu, siapa saja? Nah, sini disebutkan, sudah saya rangkum. Satu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa Ahlul Bait itu adalah dua, keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, siapapun keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib termasuk Rasulullah, itu yang disebut dengan Ahlul Bait, dan mereka nggak boleh nerima sedekah. Itu menurut pandangan mazhab Syafi'i. Yang kedua, menurut pandangan mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, bahwa yang disebut dengan Ahlul Bait itu adalah Bani Hashim, keturunan Bani Hashim. Ya, siapa saja keturunan Bani Hashim tidak boleh menerima sedekah. Dengan nasab Rasulullah dan membelakan sejarah bangsa. Dua, menghentikan dan melarang segala aktivitas dakwah tanpa Alawi yang dinilai merusak akidah dan provokatif melawan pemerintah. Tiga, secara tegas dan tuntas memohon membersihkan situs sejarah palsu, makam, prasasti dan bangunan sejarah lainnya. Bertindak preventif serius dalam memerangi ancaman Nusantara kini kembali sepi, sampai migran mulutnya terkunci. Tak ada lagi yang mencaci maki, menghina pemimpin negeri. Kamu imigran silakan kembali, jangan lama-lama tinggal di sini. Cepatlah pulang, negerimu menanti, pribumi tak utuh lagi. Pulanglah pulang kamu imigran, jangan mengemis di negeri orang. Negerimu membutuhkan kalian, bantulah negaramu berperang.
Pemimpin kami bukan imigran.